Halo, jumpa lagi di Ikut Ibas. Nah, Bas, kita lagi mau kemana nih? Kita mau ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan ini yang kutunggu-tunggu. Karena nanti aku, ayah, dan Bia akan naik kendaraan umum, yaitu bis dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Sebelumnya, tadi kita sudah naik kapal feri dari Pelabuhan Sri Bintangpura, Tanjung Pinang ke Pelabuhan Tulang Laut Johor Bahru. Dan sekarang kita sedang di Terminal Larkin untuk siap-siap ke Kuala Lumpur. See there guys. Aku mau menikmati perjalanan dulu ya. Bye bye. Aku lagi latihan. Nah, perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur itu ditempuh dengan waktu sekitar 5-6 jam. Dan kita akan berhenti satu kali di rest area untuk buang air dan makan dan minum. Karena nanti dalam perjalanan itu kita dilarang makan dan minum di dalam bis ya. Selain itu, setiap penumpang juga wajib memakai safety belt. Di sini ketat peraturannya. Kalau tidak taat nanti kita kena denda. Oh iya, untuk biaya busnya tadi sekitar 215.000 per orang dan nanti kita akan berhenti di Terminal Berpadu Selatan Kuala Lumpur. Nanti jalan kaki dikit nanti 600 meter lah. Oke guys, inilah perjalanan kami dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Dan kita mau lanjut ke penginapan dengan menggunakan kereta. So, sampai jumpa besok pagi. Hai, selamat pagi. Nah, kita sekarang lagi di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah kemarin kita melakukan perjalanan seharian ya, tapi seru banget. Pengalamannya seru karena kita harus lanjut dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur dan kita menginap di daerah sekitar Jalan Petailing. Dan pagi ini kita mulai hunting nih. Hunting dimulai dari Jalan Petailing. Rencananya hari ini kita mau ke Jalan Explore Petailing, terus itu kita mau ke Batu Cave, terus kita mau ke Menara Petronas, terus yang terakhir kita mau ke mana nih? Mau makan malam ke sini lagi. Semoga waktunya cukup ya. Oke. Kita lanjut lagi ya guys, cari sarapan di sini. Jadi sebelum ke sini, aku tuh cari-cari info dulu, kuliner apa yang ada di daerah sekitar ini. Terus di situ dibilang kalau ke daerah Petailing tuh harus harus minum kim soya bean. Sama satu lagi tuh mie tarik Zanglala apa ya. Nah, kebetulan pikiran aku tuh kan kalau pagi-pagi minum susu kedelai itu enak ya, ternyata tutup guys. Mungkin nanti malam dia baru buka ya. Ternyata tutup guys. Kita cari dulu makanannya. Oke, kita balik lagi ke tempat semula karena sepertinya tadi makanannya non halal ya daerah sana kalau pagi-pagi, jadi kita tetap balik ke nasi lemak. Mana nasi lemak tadi ya? Oke, setelah makan tadi, sekarang kita mau lanjut ke Batu Cave.
Kita ke Batu Cave ini pakai kendaraan umum ya, alias transportasi umum. Nah, dari stasiun LRT Pasar Seni ini rencananya kita mau ke KL Sentral. Nah, baru dari KL Sentral kita ke Batu Cave naik KTM. Karena dari penginapan ke LRT Pasar Seni dekat, sekitar berapa ya? 1 kilo ya. Jadi kita jalan kaki aja. Ya, hitung-hitung kita olahraga ya, untuk ngebakar nasi lemak tadi. Nah, kita sudah sampai di LRT Pasar Seni. Nggak apa-apa loh. Mana di sini? Wah, itu ada Gedung Merdeka. Tadi itu ada bis di situ, cuman kita belum tahu mau kemana itu. Nanti kita tanya, nanti kita cobain. Jadi hari ini kita selama di Malaysia, di Kuala Lumpur kita pakai akomodasi transport umum ya. Ini sudah ada. Nah, untuk naik, kita tuh perlu menggunakan koin. Bukan koin mata uang ya, tapi koin tersendiri kayak plastik yang bisa kita scan untuk kita naik ke Rapid KL ini. Dan kita nggak perlu bingung, karena sebelum masuk itu sebelah kiri kanannya sudah ada box pembelian koin Rapid KL. Dan bisa pakai tunai ya, jadi kalian cukup masukkan lembaran uang yang sudah tertera. Kalau tidak salah tuh RM5, RM10, dan mereka otomatis akan kasih kembali jika ada lebihnya. Canggih kan? Sayangnya di sesi ini aku nggak bisa rekam karena aku harus hemat baterai GoPro aku. Dan di sesi untuk beli koin tadi, itu Ibas paling suka. Dan ini kita mau menuju ke KL Sentral ya. Oke guys, nikmati dan saksikan perjalanan kami. Nah, kita sudah sampai di KL Sentral. Koin tadi yang kita scan, untuk keluar dari sini kita masukkan lagi ke pintu keluarnya. Dan inilah suasana di KL Sentral. Sekarang kita mau cari counter KTM untuk beli tiket ke arah Batu Cave. Oke guys, kita cari counternya dulu dan kita langsung beli tiketnya. Tapi sebelum itu jangan lupa ke tandas alias ke WC. Dan di sini kita udah beli tiketnya ya. Ini sekitar RM5,2 satu orang untuk pulang pergi. Jadi aku tadi pilih bacaannya return jadi bisa PP. Nah, ini kita ke Batu Cave itu ke platform 5. Nah, berarti kita turun ke bawah. Yuk. Yuk. Jadi dari KL Center kita ke Batu Cave. Berapa menit sekali? 30 menit sekali. 30 menit sekali. Oke. Ini kondisi KTM. Kita di bawah. Perjalanannya kita harus nunggu setiap 30 menit sekali. Jadi harus sabar. Tiketnya murah tadi, cuman 5,2 PP pulang pergi. Ini ya? Kenapa? Ibas.
Ibas, Ibas ya? Oke, kita perjalanan lagi ya. Dan kita beli di sini aja. Udah. 50. Berapa ya? 50. Enter. Ambil. Dompet ya. Nah, kita sudah sampai Batu Cave. Guys, aku di sini saranin kalau kamu mau ke sini pagi-pagi, terus yang kedua kalian harus bawa topi atau payung. Tapi kayaknya payung jarang deh aku lihat di sini. Topi aja deh kalian bawa ya. Situ. No shoes nggak boleh. Ini tempat ibadah. Tempat ibadah ya? Iya. Thrill ya. Punya burung-burung ya? Oh, you are not entering, nggak boleh masuk tuh. Mana? No. Ih, jangan rokok ya. Smoky. No smoking aja. Bas, dekat ayo Bas, rame orang. Kamu di mana? Sebelah sini aja kita fotonya. Ya, sini Bas. Bas. Ya, yuk. Ya Bas, sebelah sini. Sini aja kita sini. Ya, kita foto di sini. Nah, tahu-tahu nih Ibas dan Ayah sudah ada di atas. Yap, karena Bia lagi haid dan dengkulnya lagi sakit, jadi Bia nggak ikutan naik tangga ke atas ya. Bia nunggu di bawah aja sambil cari-cari hunting-hunting
makanan khas India yang belum pernah dimakan. So guys, kalian ikutin Ayah dan Ibas ya. Ada apa sih di atas sana dan apa di dalamnya? Jadi di dalam Batu Caves tuh ada kayak bolongan gitu di atasnya. Turun ke bawah tuh sinar tuh. Terus kita masih bisa naik ke atas itu. Yuk kita coba naik ke atas yuk. Kita sampai atas. Ini kuilnya. Taruh. Kuilnya. Ini di dalam Batu Caves. Di dalam Batu Caves kayak gitu. Stop ya. Mau naik ke Puncak Batu Caves. Ini bolongannya. Ini kuilnya. Ini stalaktit stalagmit. Ih, keren. Bukan sini karang-karang. Nah, selesai dari Batu Cave, kita rencana mau ke Menara Kembar Petronas. Gimana caranya? Ya, kita tanya-tanya lagi. Dan tetap kita menggunakan akomodasi kereta ya guys. Jadi dari Batu Cave tadi kita tetap ke KL Sentral, naik KTM. Terus kita lanjut naik LRT ke arah KLCC. Dan sekarang saya sudah sampai di KLCC. Sekarang kita mau menuju Menara Petronas, tapi lewat dalam. Karena kemarin kita tuh lihat di TikTok gitu ya, ada hintnya, Jadi ada jalur khusus pejalan kaki yang kita kalau ke Menara Petronas itu nggak perlu berpanas-panas. Jadi di sini ini adem aja bawaannya. Tapi ya itu ya guys, siapin kaki kalian, jangan banyak ngeluh dan tetap banyak air minum. Karena jalannya ya lumayan. Tapi nggak apa-apa, asik aja selagi tempatnya nyaman ya buat jalan itu is okay sih. Nah, dan waktu kita lagi jalan menuju Menara Petronas, Ibas itu penasaran sama tangga yang menuju ke atas. Jadi dia jalan sendiri ke atas karena dia mau lihat ada apa sih di atas itu. Dan ternyata di atas tuh apa ya? Jalan raya. Dan kita bisa langsung ke Surya KLCC. Ini mall kalau nggak salah ya. Jadi kita udah nyampe, tapi untuk foto di menaranya kita harus jalan. Nah ini dia, kita sudah sampai di kita harus ke parknya. Mana KLCC parknya? Terus jalan terus. Nah, Lihat dia sana. ntar dulu. Tuh.
kita cari taman dulu buat foto. Duduk situ dulu, kita paling ujung aja duduknya. Coba kita jalan sampai sini, terus kita lihat Menara Petronas dari dekat. Sini nih. 1. Ayo, Mas. Ibas di situ. Ibas di situ. Ibas situ. Ibas sini. 2, 3. Dan gak kerasa tahu-tahu sudah malam aja ya. Setelah tadi kita istirahat di KLCC Park, terus kita cobain makan siang di Surya Mall KLCC, dan sekarang sudah mau makan malam lagi. Saatnya kita cari mie tarik sama susu kedelai yang terkenal di sini. Semoga dia buka ya. Yeay, akhirnya bisa cicip juga Kim Soyabin yang terkenal di Jalan Petaling itu. Kalau kalian tanya gimana rasanya, ya enak sih seperti susu kedelai pada umumnya. Seger, memang sih nampak fresh kedelainya. Oke, sekarang lanjut perjalanan mencari mie tarik Zhang Lala. Semoga dapat tempat duduk karena katanya biasanya ramai. Lihat kanan. Akhirnya ya, sampai juga kita di mie tarik ini. Wow, porsinya tidak main-main, banyak banget. Belum lagi pesanan Ibas. Baiklah, kami ngisi perut dulu ya untuk persiapan besok hari. Terima kasih sudah ikuti kami sampai dengan hari ini. Selamat pagi guys, ini hari ketiga kita di Kuala Lumpur. Nah sekarang kita sudah sampai di Terminal Awana Genting Highlands. Maaf ya, tahu-tahu kita sudah sampai aja nih. Karena di perjalanan tadi kita tidur nyenyak guys. Aktivitas seharian kemarin bikin kita lupa pesan tiket bus ke Awana. Alhasil jam 11 malam kita baru cari tiket dan kita dapat di jam 10.45 siang ini. Tadinya sih pengennya lebih pagi lagi, tapi ya bagaimana juga sudah sold out.
Oh iya, kita beli tiketnya di EasyBook, berangkat dari KL Sentral. Nah, kalian juga bisa beli langsung sih di sana. Dan tadi kami naik bis Aerobus dengan harga sekitar 43.000 per orang. Oke guys, ikutin terus kami ya. Oke, dari sini tadi kita ke sini. Oh, masih. Awana kita masih naik ternyata. Kalau kita masuk kita ke JPO. GPO. Genting Premium Outlet. Oke. Kita Awana lagi. Lantai 2 banyak makanan-makanan sih. Nah, ini Awana masih naik ke atas lagi. Kalau beli oleh makanan bisa di sini. Oke, mari kita menyapa pasukan di belakang. Semangat. Oke, Awana kita masih naik lagi. Ini masih GPO. Ada bacaan eskalator naik ke atas, berarti kita naik ke atas. Udah kelihatan di sini ada Skyway Ticketing Counters. Berarti kita beli tiketnya di sini. Oke. Awana Skyway. Kemana ini? Oke. Kita ikutin aja lah ya orang-orang. Kita lihat nanti berapa harganya di counter. Kalau lebih mahal kita belinya online aja. Jadi tidak menerima uang cash ya. Yang kesini bisa pakai Touch and Go atau pakai card yang ada Visa atau Master. Yang return aja ya, return pilihnya. Udah loh, Ya. Udah. Bisa. Jadi kita udah beli tiketnya. Beli tiket. Sini, Bas.
kita masuk. Biar duluan. Standar. Oke. Bebas, pegang satu. Ini nggak apa-apa. Oh, sini nah. Ini kita ngambil yang C, berarti kita ke sini. Tunjukin itu. Oke. Kita tadi pilih gondola yang biasa. Bedanya sama gondola yang bawahnya kaca. Oke. Oke. Iya. Siap-siap. Buat kalian yang takut ketinggian, challenge ya. Tapi insya Allah aman. Bismillah. Bilang Bas, bilang ya kita. Kita setelahnya. Oh, sekali. Ya. Oke. Oke. Gimana? Dan diem ya, kalian diem ya. Ayah di sini boleh nggak? Ayah itu. Ayo di sini. Kamu sebelah sanaan sih. Ngambil ini. Hah? Mengambil ini. Kalau di sana dikit Mas. Sama sana dikit. Oke. Oke. Kenapa? Ayo. Oke. Oke, thank you. Oke, siap. Nah, tadi setelah kita masuk kereta gantung, ada petugas yang foto kita. Hasil fotonya seperti ini ya. Dan ini bisa dibeli, tidak wajib sih, cuman bagus aja kalau dijadikan cenderamata. Nanti aku kasih tahu bentuk cendramatanya ya. Nih, aku spill, sematin di video ini. Dan ini harganya kalau beli satu Rp99. Kalau beli dua Rp100 ya. Lebih baik kita beli dua-duanya ya. Oke, kita nikmati dulu perjalanannya. Dan perjalanannya itu ditempuh sekitar 15 menit sampai dengan atasnya. Aduh, Masya Allah ya, pemandangannya keren banget. Nah, di Genting ini ada nama kuil yang sangat terkenal, yaitu kuil Gua Chin Sui. Kuil ini bisa dikunjungi dengan menggunakan kendaraan pribadi atau dengan naik kereta gantung awana seperti ini, karena nanti ada stasiun pemberhentian sendiri. Tapi sepertinya kami belum mampir dulu karena kami sudah lapar, ingin cepat-cepat sampai ke puncaknya.
Mungkin nanti setelah pulang, kalau memang tidak kesorean, kita akan mampir ke sana ya. 조금 느린 발걸음이 나는 좋았어. Barefoot, barefoot, take off your shoes and step in the bed. Barefoot, barefoot, 우린 같은 온도에 있어. Nah, bagi kalian yang ingin mampir ke kuil tadi, kalian bisa berhenti di stasiun kereta gantung ini ya. Dan andai kata setelah kalian berjalan-jalan di kuil tadi, kalian ingin ke atas, ke mallnya, kalian bisa langsung ke stasiun ini lagi untuk naik ke arah bagian atas. Dan kalau kalian misalnya dari kuil pengen langsung turun, nggak mau ke mallnya, kalian bisa ke arah bawah. 오늘도 좋은 꿈만 꿨으면 좋겠어, baby. Barefoot, barefoot, take off your shoes and step in the bed. Barefoot, barefoot, 우린 같은 온도에 있어. 푸른 내 바닷속은 얼마나 깊을까. Guys, yang tadi aku dibilang di awal, hasil foto kita yang difotoin sama petugas tadi, nanti ditawarin di saat kita turun dari kereta gantung. Dia nggak wajib beli sih, hanya saja ketika kita beli, kita bisa dapat soft copy-nya. Ini setelah tadi kita sampai, ternyata dia di mall pemberhentiannya. Kita turun ke lantai 1, ada Skytropolis. Terus itu ada Sky Casino. Tukang foto. Baiklah guys, kita siap-siap untuk cari makan siang dan sholat zuhur dulu. Kita nggak akan lama di mall ini karena sebenarnya kita tuh pengen ngerasain tuh naik
kereta gantungnya sebenarnya pengalamannya kan. Nanti kita coba jalan-jalan ke bawah. Di sana juga ada mall namanya Genting Premium Outlet. Katanya sih banyak sale-nya di sana. Oke guys, sekarang kita sudah turun lagi. Gimana? Ibas happy? Happy. Are you happy? Itu bagus. Masya Allah. Keren ya? Iya. Kita jalan pulang. Ih. Oh, lebih tenang ya. Jadi kita mau ke kuil atau tidak? Ayo. Kita mau ke kuil atau tidak? Hah? Gak usah. Sudah, kita langsung ke bawah aja guys. Premium outlet aja. Oke. Jadi maghrib ini kami berkesempatan untuk melakukan sholat maghrib di Masjid Jame Sultan Abdul Samad. Sebenarnya nyaris tidak bisa masuk karena kebetulan Ibas memakai celana pendek dan tidak membawa sarung. Untungnya nih tadi ada celana training punya ayah yang kita beli waktu di Genting Premium. Dan akhirnya Ibas bisa masuk walaupun dengan celana yang agak kedodoran.
Jadi kalau mau ke masjid, pakai celana panjang bagi laki-laki dan bagi perempuan memakai penutup kepala dan berbaju sopan ya. Nah guys, kemarin setelah dari Menara Petronas sebenarnya aku ke Dataran Merdeka, cuman tidak bisa divideokan karena GoPro aku mati, lowbat. Akhirnya setelah dari masjid tadi aku berjalan kaki ke Dataran Merdeka lagi. Ternyata bangunan Abdul Somad ini kalau malam hari indah banget ya guys. Di sana ada bangunan pusaka yang bernama Gedung Sultan Abdul Samad, diambil dari nama Sultan yang memerintah di Selangor pada tahun 1857 sampai 1898. Nah, bangunan ini dibangun pada tahun 1897. Kalian bisa lihat, ini cantik banget kalau dinikmati pada malam hari. Tapi kalau kita datangnya siang hari juga nggak kalah cantik. Aku sepil foto-fotonya di sini ya. Nah guys, Salamim, sekarang kita sudah berada di Johor Bahru, persiapan untuk pulang ke Tanjung Pinang besok. Tapi sebelum ini kami penasaran nih sama Legolandnya, karena terakhir kami ke sini kami tidak sempat jalan-jalan ke sini. Dan di sini di Legoland ini kita nggak masuk ya guys, kita explore aja, lihat-lihat ada apa aja di sana. Ternyata selain wahana anak-anak, di sini juga ada hotelnya loh. Semua bernuansa Lego. Keren ya. Semoga nanti ada rezekinya bisa cobain menginap di sini ya. Dan sekarang kita cobain melihat resto yang dekat dengan lobby tadi dan tetap bernuansa Lego semuanya. Keren banget lah. Sampai-sampai nih nanti kita masuk lift, itu liftnya juga guys, itu nuansanya Lego. Keren. Dan yang terakhir kita mau naik ke atas nih buat intip kolamnya. Wah seru ya berenang di atas ini ya. Oke lah, kita nggak lama-lama di atas, kita balik lagi ke bawah karena sudah lapar. Kita mau cari cemilan. Dan karena tadi kita tidak masuk wahana Legoland, kita ke wahana salju aja. Katanya sih di sini saljunya mirip salju beneran, bener gak ya? Atau cuman kayak es batu gitu? Oke deh, kita buktiin. Sumpah guys, begitu masuk sini dinginnya kerasa banget, sumpah. Pipi yang tadinya hangat itu mendadak menjadi lebih dingin dan mulai semutan. Padahal tuh baru sebentar loh. Dan kalau kalian kesini, aku rekomendasikan kalian beli sarung tangan deh. Karena tadi aku nggak mau beli sarung tangan kan, ternyata memang penting banget. Itu tangan beneran beku, dinginnya tuh nusuk tulang gitu. Jadi bikin kita, kalau aku sih kayak kesemutan jadinya. Nah ini Ibas mau cobain naik seluncuran. Aku juga pengen, cuman aku udah keburu kedinginan. Jadi di sini tempatnya memang nggak terlalu luas ya. Dia ada 2 seluncuran dan kalian bebas mau seluncur berapa kali terserah asalkan kalian tahan dingin di dalam sini.
Nah, ini kita masuk area sini. Kalau kalian perhatikan, itu ada seperti yang jatuh dari atas, itu saljunya guys. Dan saljunya itu mirip banget dengan salju yang ada di luar negeri. Aku sih belum pernah ya ke salju beneran, semoga nanti bisa. Tapi yang seperti aku lihat di foto-foto, ya itulah bentuknya. Dan ini Iba seneng banget. Tapi aku di sini kedinginan banget. Dan hasil kita langsung keluar habis ini karena menggigil guys. Pipinya sudah beku. Terima kasih guys, sudah menonton. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Bye-bye.